Hai teman-teman, gue mau tanya sesuatu yang jujur aja ya. Siapa di sini yang pernah ngerasain gaji tanggal 25 masuk, tanggal 27 udah tinggal 100 ribu? Atau yang lebih parah, gaji belum masuk, tapi udah kepikiran, wah ini buat bayar ini buat bayar itu. Gaji lo cuma numpang lewat doang di rekening. Dan yang bikin miris, lo udah nganggap ini normal. Bahkan ada yang bilang, ya gitu deh namanya juga hidup di kota besar. Atau namanya juga anak muda, belum settled. Tapi coba deh lo jujur sebentar. Kenapa sih lo bisa sampai di titik ini? Kenapa rasanya lo kerja keras tiap hari, tapi kok nggak pernah ngerasain tenang secara finansial? Hari ini gue mau ngobrol sesuatu yang mungkin agak uncomfortable. Tapi trust me, ini penting banget. Gue mau bahas tentang sesuatu yang udah jadi kultur, yang udah jadi gaya hidup, tapi sebenarnya ini adalah bom waktu yang lagi tik-tik-tik di kantong lo. Gaya hidup cicilan. Sekarang pertanyaannya, kapan sih lo mulai nganggep cicilan itu normal? Coba ingat deh. Dulu, kalau mau beli sesuatu orang tua kita ngajarin. Kalau belum punya uangnya ya jangan beli dulu. Simpel kan? Tapi sekarang? Sekarang kita dikasih solusi. Cicilan 0%, bayar nanti aja, pay later tanpa kartu kredit. Kedengeran kayak mimpi kan? Kayak kita dikasih superpower. Orang yang gajinya 5 juta, tiba-tiba bisa beli HP 10 juta. Orang yang tabungan pas-pasan, tiba-tiba bisa check out barang 3 juta. Dan disitulah ilusinya dimulai. Karena ada perbedaan yang fundamental di sini. Mampu bayar cicilan itu bukan sama dengan mampu beli. Ini bukan main-main, ini bukan cuma soal mindset, ini matematika. Gue kasih contoh ya, lo lihat sepatu keren, harga 2 juta. Terus ada tulisan, cicilan cuma 200 ribu per bulan. Dalam hati lo mikir, wah 200 ribu mah gue sanggup. Stop. Pertanyaannya bukan, lo sanggup bayar 200 ribu per bulan nggak? Pertanyaan yang benar adalah, lo punya 2 juta cash nggak sekarang untuk beli sepatu itu? Kalau jawabannya tidak, maka sebenarnya lo nggak mampu beli sepatu itu. Yang lo lakukan bukan beli, yang lo lakukan adalah berhutang. Dan ini bukan utang biasa. Gue nggak tahu apakah kalian sadar atau tidak, tapi bunga pay later dan cicilan digital itu bisa mencapai 34,8% per tahun. Untuk lo yang nggak biasa sama angka-angka gini, gue translate ya. Kalau lo beli barang 1 juta pakai pay later dan lo telat bayar atau lo cicil panjang, lo bisa akhirnya bayar sampai 1,3 juta atau bahkan lebih. Lo bayar 300 ribu buat angin, buat nggak ada. Dan yang lebih menyedihkan, fintech companies, bank, platform digital, mereka tahu ini. Mereka ngerti banget psikologi kita. Makanya mereka nggak bilang, utang yuk. Mereka bilangnya, wujudkan impian sekarang. Kamu layak bahagia. Jangan tunda lagi. Mereka packaging utang jadi hak. Mereka bikin lo merasa kalau nggak beli sekarang, lo bakal rugi. Padahal yang rugi ya lo juga karena bayar lebih mahal. Sekarang mungkin ada yang mikir, ya tapi kan kadang kita butuh juga. Dan gue ngerti, gue sangat ngerti. Karena sebenarnya ini bukan cuma soal uang, ini soal gengsi, ini soal tekanan sosial, ini soal perasaan kayak tertinggal. Lo tahu nggak sih betapa beratnya hidup di zaman sekarang di mana semua orang pamer hidupnya di sosial media? Temen lo beli iPhone baru, post. Temen lo liburan ke Bali, post. Temen lo makan di restoran fancy, post. Dan lo lagi makan Indomie di kos, lo lagi nabung, lo lagi struggle. Tapi lo nggak mau kelihatan struggling. Karena ada stigma, ada judgment, ada yang bilang, kok lo pelit sih? Atau, masa lo nggak punya segitu? Bahkan dari keluarga sendiri kadang ada tekanan. Udah kerja kan, masa buat beli kado ulang tahun mama aja nggak bisa? Atau, adik lu aja udah punya motor, masa kakaknya nggak punya? Itu sakit. Dan di momen-momen kayak gitu, pay later bisa berasa kayak pahlawan. Udah, pakai ini aja dulu, bayar nanti. Yang penting lo nggak malu. Tapi coba pikirin lagi. Lo lebih milih kelihatan mampu selama 1 hari, atau beneran mampu selama 1 tahun ke depan? Lo lebih milih dapat validasi dari orang lain, atau dapat ketenangan tidur malam karena nggak ada utang? Ini pilihan yang susah, gue tahu. Tapi ini pilihan yang harus kita ambil. Karena kalau enggak,
Nanti lo bakal jadi kayak teman gue yang gue panggil Joe. Joe itu teman gue dari kampus. Anak baik, kerja kantoran, gaji bersih sekitar 7 juta per bulan. Kedengaran cukup kan? Tapi Joe punya masalah. Setiap bulan, dari 7 juta itu, 2,8 juta langsung hilang buat bayar cicilan. Cicilan motor, cicilan HP, cicilan laptop, pay later belanja online, kartu kredit. Itu baru cicilan, belum biaya hidup. Setelah lo kurangin kos, makan, transport, pulsa, Joe tinggal 500.000. 500.000 dari 7 juta. Dan 500.000 itu habis buat hangout weekend, bensin, atau dadakan yang nggak kepikiran. Joe nggak punya tabungan darurat. Joe nggak bisa nabung buat masa depan. Joe nggak bisa pulang kampung kalau ada apa-apa. Joe itu yang namanya terjebak di debt to income ratio 40%. Artinya 40% dari penghasilannya cuma buat bayar utang. Dan yang paling tragis, suatu hari Joe sakit. Harus opname 3 hari, biaya 4 juta. Insurance dari kantor cuma cover 50%. Joe nggak punya uang. Akhirnya Joe utang lagi. Kali ini pinjam ke temen, pinjam ke saudara. Dan disitulah Joe nyadar. Gue udah kerja 3 tahun, tapi gue masih nggak punya apa-apa. Teman-teman, Joe itu bukan orang jahat. Joe bukan orang bodoh. Joe cuma korban dari sistem yang bikin utang itu gampang dan terlihat aman. Dan yang paling bikin sedih, Joe nggak sendirian. Ada berjuta-juta Joe di luar sana. Mungkin salah satunya adalah lo. Sekarang gue mau bahas sesuatu yang lebih teknis, tapi ini penting banget. Banyak orang mikir, pay later mah cuma utang kecil, 200.000, 500.000, nggak bakal ngaruh. Salah besar. Setiap kali lo pakai pay later, setiap kali lo apply cicilan, setiap kali lo gesek kartu kredit, itu semua tercatat. Di mana? Di sistem yang namanya SLIC OJK, atau Sistem Layanan Informasi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan. Dulu namanya BI Checking. Dan sistem ini kayak rapor nilai lo di dunia keuangan. Kalau lo telat bayar, nilai merah. Kalau lo punya banyak utang sekaligus, nilai merah. Kalau lo pernah gagal bayar, nilai merah besar. Dan lo tahu apa konsekuensinya? Lo nggak bisa apply KPR, kredit rumah. Lo nggak bisa apply KPA, kredit apartemen. Lo nggak bisa dapat kredit kendaraan dengan bunga bagus. Bahkan, kadang-kadang lo nggak bisa dapat kerjaan tertentu yang perlu financial background. Bayangin ya, lo sekarang umur 25 tahun. Lo happy-happy pakai pay later buat beli baju, skincare, gadget. Terus lo telat bayar beberapa kali. Cuma telat seminggu doang, nggak apa-apa. Fast forward 5 tahun kemudian, lo udah punya pacar, udah mau nikah, udah mau beli rumah. Lo apply KPR, ditolak. Kenapa? Karena jejak digital lo 5 tahun lalu. Karena utang pay later 300.000 yang lo anggap remeh. Dan lo nggak bisa undo itu. Teman-teman, selfie sama KTP itu butuh waktu 5 detik, tapi impact-nya bisa 5 tahun atau bahkan selamanya. Gue tahu kita generasi yang hidup di era subscription economy. Netflix, Spotify, YouTube Premium, Disney+, Canva Pro, Cloud Storage, Fitness App. Semuanya cuma 99.000 per bulan, cuma 49.000 per bulan, cuma. Tapi coba lo hitung, 5 subscription dikali 50.000 sama dengan 250.000 per bulan, atau 3 juta per tahun. Itu belum termasuk Grab atau Gojek yang cuma 30.000 per hari, jadi 900.000 per bulan. Coffee shop yang cuma 40.000 3 kali seminggu, jadi 480.000 per bulan. Online shopping yang cuma sedikit-sedikit, ya lo sendiri nggak tahu berapa. Sebelum lo sadar, lo udah keluar 2 juta per bulan cuma buat hal-hal yang lo pikir kecil. Dan ini belum cicilan. Inilah yang gue sebut instant lifestyle trap. Lo pengen hidup nyaman sekarang, lo pengen convenience sekarang, lo pengen happy sekarang. Padahal lo belum punya fondasi finansial yang kuat. Lo tahu nggak sih, berapa banyak anak muda sekarang yang punya dana darurat? Dana darurat itu harusnya minimal 3 kali pengeluaran bulanan. Kalau lo keluar 5 juta per bulan, lo harusnya punya 15 juta di tabungan yang nggak boleh lo sentuh kecuali darurat. Tapi realitanya, kebanyakan dari kita, tabungannya nggak nyampe 1 bulan pengeluaran. Artinya kalau besok lo kehilangan kerjaan, lo cuma bisa bertahan 1 bulan, atau bahkan nggak sama sekali. Ini menakutkan. Oke, sekarang setelah kita ngomongin semua yang serem ini, lo mungkin mikir, terus gimana dong?
gue udah terlanjur punya cicilan, gue udah terlanjur pakai pay later. Tenang, ini bukan akhir dunia. Ini baru awal kesadaran. Dan gue mau kasih lo beberapa prinsip sederhana yang bisa lo mulai sekarang. Number 1, the 35% rule. Jangan pernah biarkan total cicilan lo lebih dari 35% dari penghasilan lo. Contoh, gaji lo 6 juta, maka cicilan maksimal adalah 2,1 juta. Kalau udah lebih, stop. Jangan tambah cicilan lagi. Number 2, bangun dana darurat dulu. Sebelum lo mikirin investasi, sebelum lo mikirin beli aset, sebelum lo mikirin apapun, bangun dana darurat dulu. Minimal 3 bulan pengeluaran. Target bagusnya 6 bulan. Ini adalah benteng lo. Ini adalah jaring pengaman lo. Number 3, the 30% credit limit. Kalau lo punya kartu kredit atau pay later, jangan pernah pakai lebih dari 30% dari limit lo. Kenapa? Karena ini ngaruh ke credit score lo. Dan lo harus bayar full setiap bulan. Jangan cuma minimum payment. Nomor 4, bedakan pengen versus butuh. Ini yang paling susah, tapi ini yang paling penting. Sebelum lo beli sesuatu, tanya diri lo, gue butuh ini atau gue cuma pengen ini? Kalau cuma pengen, tunda 30 hari. Kalau setelah 30 hari lo masih pengen, baru deh lo pikirin lagi. Trust me, 80% dari hal yang lo pikir lo butuh, sebenarnya lo nggak butuh. Nomor 5, stop comparing. Ini paling penting. Stop bandingin hidup lo sama orang lain. Karena lo nggak tahu apa yang mereka korbanin di balik foto Instagram itu. Lo nggak tahu apakah mereka utang atau enggak. Lo nggak tahu apakah mereka tidur nyenyak atau enggak. Yang lo tahu cuma foto. Dan foto itu nggak bayar cicilan lo. Teman-teman, gue tahu ini bukan obrolan yang gampang. Gue tahu mungkin ada yang ngerasa tertampar atau uncomfortable. Tapi percaya deh, gue ngomongin ini bukan karena gue mau bikin lo ngerasa bersalah. Gue ngomongin ini karena gue peduli. Karena gue pengen lo punya masa depan yang lebih tenang. Karena gue pengen lo bisa tidur malam tanpa harus kepikiran, wah tagihan gue besok gimana ya? Karena gue pengen lo bisa pulang kampung tanpa harus bohong ke orang tua soal kondisi keuangan lo. Gaya hidup cicilan itu udah jadi normal, tapi bukan berarti itu sehat. Dan untungnya, kita masih bisa milih. Kita bisa milih untuk berhenti sekarang. Kita bisa milih untuk mulai hidup lebih sederhana, tapi lebih tenang. Kita bisa milih untuk kelihatan biasa aja sekarang, tapi beneran kaya di masa depan. Karena pada akhirnya, orang yang beneran kaya itu bukan yang kelihatan mewah. Orang yang beneran kaya itu yang punya pilihan. Pilihan untuk nggak kerja kalau sakit. Pilihan untuk resign kalau toksik. Pilihan untuk nolongin keluarga kalau ada masalah. Dan pilihan itu cuma bisa lo dapetin kalau lo nggak terikat sama cicilan. Jadi mulai hari ini, choose financial peace over looking rich. Choose freedom over validation. Choose your future over someone else's opinion. Lo bisa, gue percaya. Dan kalau lo ngerasa sendirian di perjalanan ini, ingat, lo nggak sendirian. Kita semua lagi belajar, kita semua lagi berjuang. Yang penting, kita mulai. Sekarang, kalau video ini helpful buat lo, share ke teman atau keluarga yang mungkin butuh denger ini. Karena sometimes mereka nggak butuh solusi. Mereka cuma butuh diingetin bahwa ada cara hidup yang lebih baik. See you next time. Stay smart, stay free.